Bayangkan Anda berada dalam situasi Anda sekarang lagi mempunyai masalah. Anda butuh orang yang bisa memberi Anda solusi. Anda perlu jalan pikiran atau ide ataupun usulan dari banyak orang. Karena Anda untuk memikirkan masalah yang sedang Anda hadapi itu, Anda tidak mempunyai lagi kemampuan. Anda tidak mampu lagi berpikir sendiri. Itu Anda perlu orang lain. Masalahnya bisa apa saja. Masalahnya mungkin masalah Anda pemilihan judul untuk tugas akhir Anda misalnya. Atau Anda mempunyai masalah secara teknis yang perlu Anda dapatkan dari teman atau dari ahli atau dari sejawat Anda atau dari rekan satu jurusan Anda. Masalahnya bisa apa saja, bisa masalah teknis, bisa masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, apapun. Jika Anda memerlukan jawaban dan memerlukan peralatan atau tools untuk mengatasi masalah tersebut, maka mata kuliah kali ini, yaitu yang kita sebut dengan brainstorming, adalah jawaban dari masalah Anda. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah inovasi. Saya Muhammad Riza yang akan menjadi pengampu pada mata kuliah kali ini. Seperti yang sudah saya sebutkan pada bagian judul tadi, brainstorming. Brainstorming itu kalau secara harfiahnya kita bisa menyebut dengan curah ide atau penyerbuan ide terhadap otak kita. Jadi otak kita itu dijejelin dengan ide yang bermacam-macam. Itu adalah suatu teknik yang sudah lazim diterapkan pada kehidupan atau di kalangan profesional. Itu dipopulerkan oleh Alex Osborne Pinckney pada tahun 1953 melalui bukunya Applied Imagination. Dia tidak hanya mengusulkan bahwa metode brainstorming, tetapi bagaimana juga Anda menyelenggarakan suatu pertemuan, hosting sesi brainstorming tersebut. Ya, jadi saat ada permasalahan memerlukan solusi atau saat merencanakan ide kegiatan yang menarik atau teknik brainstorming sangat efektif digunakan. Bagi Anda para content creator misalnya, Anda memerlukan suatu ide apa sih yang akan kita bicarakan pada suatu sesi di YouTube channel Anda misalnya. Nah, Anda bisa tuh, Anda tim kreatif dia akan selalu berbincang, selalu akan mencari ide, ya. Jangan pikir bahwa seperti Atta Halilintar misalnya, dia ngomong aja terus dia akan dapat duit miliaran dan banyak orang nonton. Enggak. Dia melakukan sesi brainstorming sengaja secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, tapi dia akan melakukan curah ide, ya. Dengan dia sendiri dan tim kreativitas dan tim kreatifnya, apa yang harus dilakukan. Untuk acara-acara di televisi juga perlu hal-hal seperti itu. Untuk bidang marketing juga perlu hal-hal seperti itu. Untuk di bidang teknik juga perlu hal seperti itu. Jadi brainstorming tidak hanya pada disiplin ilmu tertentu, tapi digunakan oleh segala lapisan disiplin ilmu. Brainstorming ini adalah teknik mengeluarkan pendapat kita secara berkelompok. Ya, beberapa studi telah dilakukan untuk menguji posterior Osborne brainstorming yang lebih efektif daripada individu yang bekerja sendiri dalam menghasilkan ide. Jadi ingat, sekali Anda mencurahkan ide, sekali keputusan dalam grup Anda diambil, itu bukan lagi dari tanggung jawab pribadi masing-masing, tetapi itu adalah tanggung jawab dari kelompok. Ya. Ide, usulan, apapun itu bisa saja berasal dari individu. Tapi keputusan memilih ide yang terbaik, yang akan Anda laksanakan, yang akan Anda scrutinize lebih lanjut, yang akan Anda kritisi lebih lanjut, yang akan Anda aplikasikan nanti, itu adalah tanggung jawab dari kelompok. Jadi bukan lagi tanggung jawab dari individu masing-masing. Kenapa sih dilakukan brainstorming? Pertama,
Brainstorming adalah untuk menjaring sebanyak mungkin ide-ide alternatif yang dapat dikembangkan guna pengambilan keputusan. Ya, sebanyak mungkin ide. Kemudian kita mengidentify masalahnya yang akan diselesaikan. Apa sih sebenarnya masalahnya dan apa yang bisa kita berikan solusi untuk masalah tersebut. Untuk mengidentifikasi alternatif pemasalah, mengidentifikasi faktor penyebab suatu permasalahan. Untuk bagian mengidentifikasi faktor penyebab suatu permasalahan, nanti kita akan bicarakan nanti dia pada chapter cause and effect diagram. Itu ada diagram tulang ikan. Nanti setelah ini kita akan membicarakan chapter selanjutnya tentang cause and effect diagram. Itu adalah salah satu alat untuk melakukan brainstorming. Kemudian mengidentifikasi pertanyaan untuk kuesioner dan lain-lain. Kalau kalian punya masalah, menetapkan kuesioner, atau Anda akan membuat kuesioner, apa sih yang harus kita pertanyakan dengan orang itu? Biasanya mahasiswa di bidang-bidang ilmu sosial, ekonomi, ya, mereka akan melakukan penelitian, mengumpulkan pertanyaan untuk mendapatkan pendapat orang. Dari situ kita perlu berbagai macam pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa sih yang bisa menjawab dari penelitian kita? Nah, kita perlu tuh begitu banyak ide-ide pertanyaan, ya. Misalnya mengenai apa? Misalnya Anda mengumpulkan pendapat tentang warna kesukaan, misalnya warna favoritnya. Untuk menanyakan warna favorit bisa macam-macam saja cara Anda untuk menanyakannya. Misalnya misalnya minumannya berwarna apa sih sekarang yang menjadi tren, ya. Jadi minuman sekarang itu anak-anak zaman milenial itu minumannya warnanya macam-macam, tidak lagi selalu warnanya merah atau warnanya putih saja, ya. Kadang-kadang minuman itu sekarang ada warnanya biru. Nah, untuk menanyakan warna itu, ya, kita harus mempunyai berbagai macam alternatif untuk menemukan apakah warna yang menjadi favoritnya, ya. Langkah-langkah penggabungan ide, ya. Jadi kalau kita mempunyai berbagai macam ide, mulailah dari masalah yang harus diselidiki. Buat ide tersebut dengan jelas. Temukan sebanyaknya solusi dan jawaban atas masalah tersebut. Hilangkan ide-ide yang duplikat dan tidak relevan. Jadi kita kadang-kadang dari beberapa orang itu muncul ide yang sama. Kita tidak menghilangkan ide tersebut, tapi kita gabungkan. Jadi masing-masing orang itu nanti dia akan merasa, jadi dari masing-masing orang itu dia nanti akan merasa terakomodasi idenya. Ya. Pilih beberapa kira-kira 5 atau 6 ide yang paling Anda sukai dan paling mungkin dilaksanakan. Kemudian beri skor untuk setiap ide tersebut, mulai dari yang paling baik sampai yang paling kurang baik, ya. Jadi harus ada scoringnya. Ini adalah 7 aturan pokok dalam brainstorming. Yang pertama, yang paling penting itu ialah ide tanpa batas. Semua pendapat diterima. Ya, tidak ada yang boleh mengkritik, menyanggah, melewatkan ide apapun, ya. Jadi segila apapun ide itu, sekonyol apapun, logis atau tidak, semuanya harus diterima. Jangan biarkan satu orang pun ragu untuk mengungkapkan setiap ide. Jadi bagi orang yang dalam suatu kelompok kita, yang dia tidak bisa memberikan ide, dipancing terus tuh supaya idenya keluar, ya. Yang kedua adalah batasi waktunya. Karena maksudnya kita membataskan waktu adalah agar orang berpikir lebih keras, agar orang bisa fokus, ya. Jadi kalau kita kasih waktu misalnya dalam 10 sampai 20 menit, orang akan berusaha untuk memfokuskan dirinya, untuk memberikan jawaban atau untuk memberikan solusi dari permasalahan Anda. Ya, pastikan brainstorming dimulai dan diakhiri tepat pada waktunya. Waktu itu adalah bagian penting. Jadi kita harus ada constraint di dalam setiap pemecahan masalah. Otherwise, itu akan jadi never ending project. Nggak pernah selesai kerjaannya. Jadi selalu ada batasan waktu. Kemudian Anda harus catat setiap ide, jangan boleh ada yang tertinggal,
Ya, jangan ada yang sampai terlewati. Nah, salah satu tools, salah satu alat untuk mencatat ide tersebut adalah melakukan mind mapping. Ya, mind mapping juga nanti akan kita bicarakan pada chapter berikutnya. Gunanya mind mapping untuk apa? Agar mudah kembali direview dan diambil keputusannya. Ya, jadi selalu dicatat. Kemudian nomor 4 adalah utamakan kuantitas bukan kualitas. Seperti yang saya utarakan pada 7 aturan pokok yang nomor 1, kita harus menggali sebanyak-banyaknya. Kita berhubungan dengan kuantitas bukan kualitas. Sekonyol apapun. Misal, kalau Anda diminta orang untuk menyeberang sungai, ya, sungai lebar sungainya itu adalah sekitar 30 meter. Bagaimana cara Anda untuk menyeberangi sungai yang lebarnya 30 meter berarus deras? Ya, ada yang satu orang bilang berenang, ya, saya akan berenang saja, gitu ya, berenang. Nanti terbawa arus dong. Udah, jangan diprotes dulu. Iya, catat aja, berenang, gitu ya. Walaupun idenya konyol ya, arusnya deras, dia mau berenang, gitu ya, panjang 30 meter lebarnya. Ya nggak mungkin. Tidak, jangan protes, jangan pernah disanggah, catat saja ya. Kemudian ide kedua adalah gimana cara nyebrangnya. Saya akan gunakan sampan, saya akan gunakan perahu. Ya, catat saja ya, boleh ya. Perahu seukuran besar apa? Ya, apa kecil, apa besar? Jangan disanggah dulu, jangan diprotes dulu. Catat saja ya. Kemudian saya menyeberang gimana? Saya akan menggunakan tali tambang, gitu ya. Jadi 2 tambang di tali, yang satu pegang tangan, yang satu kakinya meniti di tambang tersebut. Ya bisa saja ya. Yang paling konyol lagi, saya akan memakai kapal selam, gitu ya. Pakai kapal selam ya. Kalau cari kapal selamnya di mana sih? Jangan disanggah dulu ya. Dicatat saja idenya, yes ya. Utamakan kuantitas bukan kualitas ya. Mungkin juga ada yang mengusulkan ide. Ya sudah, kita bikin aja jembatan ya. Kita jembatan sederhana yang ringan, praktis gitu ya, sehingga kita bisa gunakan sehari-hari. Terserah ya, yang penting kita mempunyai jawaban dari masalah kita sebanyak-banyaknya. Ya. Semakin besar, semakin banyak ide yang masuk, semakin besar kemungkinan salah satu ide itu adalah solusi yang paling cemerlang. Jadi catat saja. Nomor 5, gunakan kedua belah otak. Seperti pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang 1-4 itu gunakan fungsi otak ya, gunakan belah otak kiri dan otak kanan ya. Otak kiri itu berfungsi logika, otak kanan itu berhubungan dengan emosi. Kedua otak ini kerjanya kalau bisa kita sinkronkan. Boleh sambil bercanda, disitulah kadang-kadang keluar ide-ide kita yang out of the box ya. Sehingga kita bisa mencari solusinya dengan mudah. Ya. Kemudian yang 6, jangan lupa itu harus dilakukan dengan riang gembira ya. Kalau orang tertekan biasanya otaknya mandek gitu. Enggak bakalan bisa mikir. Ya. Makanya seorang pemimpin diskusi harus mampu mengawali diri dengan sesuatu yang membuat suasananya menyenangkan. Disediain makanan gitu ya, misalnya gitu ya. Di ruangannya yang nyaman ya, atau misalnya di outdoor ya, ya pokoknya have fun gitu ya. Kemudian sekali lagi jangan terlewatkan seaneh apapun ide itu, sekalipun seperti tidak ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, jika memang terlintas di pikiran jangan sampai tidak disampaikan. Dipancing terus, semakin banyak ide, semakin besar kemungkinan Anda menemukan solusi yang terbaik. Ya, saya akan berikan Anda ini dari salah satu, saya rasa ini NGO. Anda bisa lihat nanti di mana Anda bisa lihat ini linknya. Bagaimana proses brainstorming. Jadi proses brainstorming itu bisa saja Anda menggunakan kertas, kemudian Anda catat ide Anda masing-masing. Kemudian kertas itu dioper ke teman sebelah Anda, dicatat lagi teman Anda yang lain juga mencatatkan solusinya atas masalah tersebut. Ya, jadi begitu, berbagai macam salah ide. Atau Anda memimpin di depan, Anda catatkan di papan tulis. Ya, berbagai macam ide. Mari kita lihat ini ilustrasinya.
Welcome to this tooling video. Today, we're going to talk about brainstorm sessions. The brainstorming tool can be used throughout the process, but is mainly used in the problem-finding phase. Today, we're going to show brainstorming methods. Brainstorming is a fun experience with team members in which you can elaborate on and try to pick up new ideas which you might not have thought of before. Everyone is creative, although not everyone might think that they are. In the end, we try to harvest all the ideas that are in the middle. In this way, we create a 1 + 1 = 3 scenario. This means that there is an extra creative level added to the table. So when there are several people at the table, how can we get all their ideas together, and how can we harvest them in a structured manner? Everyone write down an idea on a certain topic on the paper in front of them. When everyone has written down an idea, all the papers are passed on to the right. Everyone reads the idea of the other person and elaborates on that idea by adding another idea on the paper. In this way, you are building upon the idea of the person next to you. Once again, the papers are passed on to the right. In this third round, you are building up the two ideas of the two people before you. Once the paper has passed around everyone, you will get your own idea back with the input of other people that have built upon your idea. They might have added new ideas or new insights that you did not think of yourself. By using this collective capacity of all the people at the table, you can develop new concepts. There are many ways to brainstorm, and this is just one of them. Thank you for watching, and hope to see you in the next tooling video. Saya rasa salah satu teknik dari brainstorming tadi dengan menggunakan kertas dan meneruskan kepada teman yang di sebelahnya dan sebelahnya lagi telah membawa kita kepada akhir dari sesi 1 ini. Kita akan lanjutkan pertemuan tentang brainstorming ini pada sesi 2, yaitu pada studi kasusnya. Sampai ketemu lagi pada sesi kedua dari chapter ini.